Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo dulur-dulur, berjumpa lagi di channel Soal, channel yang membahas tentang sejarah dan biografi. Pada kesempatan kali ini, channel Soalah akan menceritakan sejarah dan biografi Habib Bahar bin Smith. Namun sebelum menceritakan lebih jauh lagi, bila mana ada sejarah ataupun biografi yang salah ataupun tidak sesuai, mohon maaf dan harap dimaklum. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Bahar bin Smith lahir di kota Manado, Sulawesi Utara. Sebagai anak pertama dari 7 bersaudara, dia berasal dari keluarga Arab Hadromi, golongan Alawiyin bermarga Al bin Smith. Ayahnya bernama Said Ali bin Alwi bin Smith, yang wafat pada 17 Oktober tahun 2011. Sedangkan ibunya bernama Isnawati Ali, berasal dari Minahasa Tenggara. Habib Bahar mempunyai 6 orang adik, 3 diantaranya adalah Jafar bin Smith, Sakinah Smith, dan Zain bin Smith. Pada tahun 2009, Habib Bahar bin Smith menikahi seorang syarifah bermarga Al Bilgois, yaitu bernama Syarifah Fadlun Faisal Bilgois. Dari pernikahannya dengan Syarifah Fadlun, Habib Bahar bin Smith dikaruniai 4 orang anak, yaitu Said Maulana Malik Ibrahim bin Smith, Syarifah Aliyah Zahra Hayatus Smith, Syarifah Ghaziatul Ghazia Smith, dan Said Muhammad Rizik Ali bin Smith. Anak terakhir, Ali, lahir pada tanggal 4 Februari tahun 2018. Habib Bahar merupakan pendiri dari pemimpin LSM Majelis Pembela Rasulullah sejak tahun 2007. Kantor pusat Majelis Pembela Rasulullah terletak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara pengikut Habib Bahar mencapai ratusan orang, yang berdomisili di Ciputa, Tangerang Selatan, Pesanggerahan Jakarta Selatan, dan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bersama para anggota Majelis Pembela Rasulullah, Habib Bahar kerap melakukan aksi razia dan penutupan paksa di beberapa tempat hiburan di Jakarta. Aksinya yang paling menonjol adalah ketika ia menggerakkan sekitar 150 orang jamaah Majelis Pembela Rasulullah pada bulan suci Ramadan tahun 2012 untuk melakukan razia di Kafe The Mos Pesanggerahan Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukannya karena kafe tersebut diduga sebagai sarang maksiat. Dia kemudian menutup kafe The Mos dan meminta agar tempat tersebut ditutup sebulan penuh selama bulan Ramadan. Selain itu, Habib Bahar bin Smith juga mendirikan paguyuban bernama Pondok Pesantren Tazul Alawiyin yang mengadopsi sistem salah di daerah Pebuaran Kemang, Bogor. Habib Bahar bin Smith juga dikenal dekat dengan ormas Islam bentukan Muhammad Rizik Syihab, yaitu Front Pembela Islam. Bahkan selain Habib Rizik Syihab, Habib Bahar merupakan tokoh utama penggerak serangkaian aksi bela Islam yang menuntut agar Basuki Cahayapurnama diadili terkait pernyataan yang menghina Islam. Habib Bahar bin Smith sering berdakwah di berbagai acara peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj. Pada setiap ceramahnya dia selalu didampingi dan dijaga ketat oleh Front Pembela Islam, serta kerap bersikap keras dan terkesan berseberangan dengan barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama. Namun, tidak jarang pula dia didampingi dan dikawal oleh barisan Ansor Serbaguna saat berdakwah di tempat yang masyarakat berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, seperti ketika dia berdakwah di Pondok Pesantren Modern Al-Husaini, Tangerang Selatan, pimpinan Habib Ali Alwi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Habib Bahar bin Smith sebagai pemimpin Majelis Pembela Rasulullah, Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya kerap melakukan aksi sweeping dan penutupan paksa di beberapa tempat hiburan yang dianggap melanggar syariat Islam yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 2012.
tepatnya hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 01.30 dini hari. Habib Bahar pernah menggerakkan sekitar 150 pengikutnya untuk melakukan aksi sweeping di Cafe The Mos yang terletak di Jalan Veteran Raya Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya itu mereka menuntut agar pihak kafe menutup bisnisnya. Selain itu, massa juga melengkapi diri dengan senjata, bahkan peralatan senjata tajam itu dibuat khusus menjelang aksi. Seperti 4 buah pedang yang dibuat seminggu sebelum kejadian. Aksi tersebut telah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Rencananya, setelah melakukan aksi dari Pesanggerahan, Habib Bahar bin Smith dan jemaahnya akan melakukan razia di Cafe Putri Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Cipulir, massa merencanakan untuk merazia kafe lainnya di Ciledug, Tangerang, Banten. Namun, belum sampai ke lokasi tersebut, polisi yang mendapatkan informasi adanya aksi sweeping di Cafe The Mos Pesanggerahan oleh Ormas Majelis Pembela Rasulullah. Polisi pun langsung melakukan pengamanan. Aksi mereka mendapat hadangan dari petugas gabungan Polresta Tangerang Selatan, Polsek Pondok Aren, Koramil 19 Pondok Aren, dan Satpol PP Pondok Aren. Polisi kemudian menangkap Habib Bahar dan 62 orang pengikutnya, serta menyita 10 golok, 17 celurit, 4 katana, 4 stik golf, 12 stik besi, 13 kayu, 1 bendera Majelis Pembela Rasulullah. Dari 62 orang yang ditangkap, 41 diantaranya merupakan anak yang masih di bawah umur. Bahkan ada anak berusia 13 tahun yang ikut serta dalam aksi sweeping tersebut. Polisi kemudian menetapkan 23 orang termasuk Habib Bahar sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengerusakan dengan senjata tajam. 2 di antaranya adalah anak di bawah umur yang kedapatan membawa golok dan celurit. Atas hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sangat menyayangkan keterlibatan anak kecil dalam aksi tersebut. KPAI juga memintai petugas memberikan penangguhan penahanan terhadap kedua anak itu. Polisi kemudian menjerat Habib Bahar dan pengikutnya dengan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukum 5 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sementara itu, kedua anak di bawah umur yang menjadi tersangka dapat dihukum dengan ancaman 6 tahun penjara di bawah Undang-Undang Darurat 1951 karena membawa senjata tajam, dan 2,5 tahun karena menghancurkan properti pribadi. Setelah ditahan dan dilakukan interogasi singkat, Habib Bahar mengaku bersalah dan menyesal karena tidak melapor kepada pihak kepolisian terkait pelanggaran yang dilakukan Cafe The Mos karena menjual minuman beralkohol. Selain terlibat dalam aksi sweeping tahun 2012, pada tahun 2010 Habib Bahar juga pernah terlibat dalam aksi penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, pada tahun yang sama, Habib Bahar juga pernah terlibat dalam kerusuhan Koja terkait sengketa makam Mbah Priuk, Jakarta Utara. Kontroversi selanjutnya yaitu kontroversi dalam ceramah. Ceramah mengenai partai PDIP. Habib Bahar bin Smith kerap dalam ceramahnya menyebut bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah sarang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terkait hal tersebut, organisasi sayap Islam PDIP Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia atau PP Bamusi mengkritik pernyataan Habib Bahar tersebut. Bamusi menyindir bahwa Habib Bahar kurang bacaan dan literatur, serta tuduhan yang dilontarkan kepada PDIP tanpa tabayun tersebut telah menjadi fitnah dan merusak citra penceramah agama. Ceramah yang kedua yaitu ceramah mengenai Pak Jokowi. Pada akhir November 2018, video ceramah Habib Bahar viral di media sosial. Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas, Habib Bahar berkata bahwa Presiden Joko Widodo
yang adalah kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai banci dan meminta jamaah untuk membuka celana Jokowi supaya terlihat apa ada darah menstruasi di sana. Kemudian Habib Bahar juga menuduh Jokowi hanya mensejahterakan orang-orang non-muslim, orang-orang Tionghoa, dan perusahaan-perusahaan barat serta memperbudak pribumi. Habib Bahar juga menyalahkan jamaah karena tidak memenangkan Capres Prabowo Subianto yang didukung FPI di Pilpres sebelumnya. Habib Bahar kemudian dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan ujaran kebencian. Habib Bahar juga mendapat kecaman dari anggota tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Kepala Staf Kepresiden Indonesia. Namun ia dibela oleh sesama pendukung Prabowo seperti Persaudaraan Alumni 212 dan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi yaitu Fadly John. Kontroversi Habib Bahar selanjutnya yaitu tentang penganiayaan anak. Pada tanggal 5 Desember tahun 2018, Habib Bahar dilaporkan ke polisi atas perbuatan penganiayaan terhadap 2 remaja. Kejadian berawal saat kedua korban dijemput paksa oleh orang-orang atas suruhan Habib Bahar bin Smith dari rumahnya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 dengan 2 unit mobil. Penjemputan tersebut dilakukan dengan alasan kedua korban berpura-pura dan mengaku sebagai Habib Bahar bin Smith pada sebuah acara di Bali, tanggal 29 November tahun 2018. Kemudian, kedua korban dibawa ke Pondok Pesantren Tajul Alawi di Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat tersebut, kedua korban dipukuli secara brutal dan bergantian dilakukan oleh dan atas perintah Habib Bahar bin Smith. Peristiwa penganiayaan itu direkam dengan menggunakan telepon seluler, kemudian diunggah ke YouTube. Rekaman itu kemudian dijadikan salah satu barang bukti oleh polisi. Saat direkam, korban dalam kondisi babak belur dan luka memar dan terlihat banyak darah di wajahnya. Atas tindakan penganiayaan tersebut, Habib Bahar bin Smith disangkakan dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 333 KUHP dan atau pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Habib Bahar hendak kabur dan melarikan diri dan mengganti nama menjadi Rizal sesuai dengan perintah seseorang yang disebut Polri sebagai pimpinan tertinggi. Pada tanggal 18 Desember, Habib Bahar bin Smith ditahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, Habib Bahar mengaku sedang melatih bela diri kepada kedua korban. Politikus Prabowo Subianto yaitu Fadly John menyebut penahanan Bahar adalah kriminalisasi ulama. Kontroversi Habib Bahar selanjutnya yaitu tentang pelanggaran PSBB. Pada 16 Mei tahun 2020, Habib Bahar dibebaskan lebih awal berkat program pembebasan bersyarat asimilasi yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lauli. Namun, 3 hari setelah itu, Habib Bahar ditangkap kembali karena pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan mengumpulkan massa untuk mengikuti ceramahnya. Pengacaranya Aji Sianwar menyangka penangkapan kembali terkait ceramahnya pada Sabtu malam yang menyinggung penguasa. Itulah runtutan kontroversi tentang Habib Bahar bin Smith. Demikianlah sepenggal kisah sejarah dan biografi Habib Bahar bin Smith. Allahu a'lam.